Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS teman-teman. Sebelumnya kita sudah memberikan teman-teman tugas berupa PR yaitu soal nomor 21 teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas PR yang kemarin kita berikan ya teman-teman. Pancasila sebagai lead star atau bintang pengarah pembangunan nasional mengandung arti bahwa seluruh undang-undang dan kebijakan negara harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Yang B, Pancasila hanya digunakan saat negara dalam keadaan darurat militer. Yang C, pembangunan ekonomi harus diprioritaskan di atas nilai-nilai moral. Yang D, Pancasila dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Atau E, setiap warga negara bebas menafsirkan Pancasila sesuai keinginan pribadi. Oke, kita cek jawaban dan pembahasannya, teman-teman. Di sini jawabannya yaitu yang A. Pembahasannya apa, teman-teman? Kedudukan Pancasila sebagai lead star atau bintang pengarah pembangunan nasional dan sumber dari segala sumber hukum negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa Pancasila adalah norma dasar atau grunom yang menjiwai seluruh tata hukum Indonesia. Opsi A adalah jawaban yang paling tepat karena fungsi Lead Star mewajibkan seluruh penyusunan undang-undang, rencana pembangunan, dan kebijakan publik di tingkat pusat maupun daerah untuk senantiasa mengacu, berlafazkan, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22, teman-teman. Dalam sebuah organisasi instansi, pimpinan selalu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai tanpa memandang gender, suku, atau agama untuk menduduki jabatan strategis. Praktik ini menerapkan prinsip A. Nepotisme terstruktur, B. Meritokrasi berlandaskan kesetaraan, C. Oligarki birokrasi, D. Eksklusivisme kerja, atau E. Primordialisme modern, teman-teman. Oke, silakan bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya dengan cara di pause. Oke, lanjut ke jawaban dan pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini jawabannya yang B, teman-teman. Pembahasannya yaitu manajemen aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlandaskan pada penegakan sistem merit secara konsisten. Opsi B merupakan jawaban yang paling tepat karena sistem didefinisikan sebagai pengelolaan SDM birokrasi yang memberikan kesempatan kualifikasi, promosi, dan penghargaan secara adil berdasarkan kompetensi serta rekam jejak kinerja pegawai. Sistem ini secara tegas menolak praktik diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, maupun nepotisme politik ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang B ya, udah jelas ya teman-teman. Meritokrasi berlandaskan kesetaraan, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 23 teman-teman. Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum presiden, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perkara tersebut pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final adalah A. Mahkamah Agung, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat, atau E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, kita langsung cek pembahasan dan jawabannya teman. Jawabannya yaitu C. Pembahasannya yaitu pembagian kewenangan lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memodelkan mekanisme checks and balance secara ketat dalam tatanan hukum Indonesia. Langkah C menjadi jawaban yang tepat karena pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan konstitusional mutlak kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana putusannya bersifat final dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau disingkat PHPU, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 teman-teman. Di sini seorang ASN menolak untuk membagikan ulang sebuah unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat melakukan aksi pemogokan kerja nasional secara ilegal. Sikap ASN tersebut mencerminkan integritas dalam hal A. Menjaga ketertiban umum dan kesetiaan pada aturan hukum. Yang B. Menghindari tugas kepanitiaan di kantor. C. Rasa takut terhadap sanksi pemecatan belaka. D. Keinginan untuk mendapatkan promosi jabatan. E. Ketidakpedulian terhadap kondisi buruh. Oke, kita langsung lanjut pembahasannya ya teman-teman.
Nah, ini di sini jawabannya A, teman-teman. Pembahasannya itu integritas dan profesionalisme seorang ASN menuntut kepatuhan mutlak terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini disebut rule of law. ASN dilarang keras terlibat dalam gerakan-gerakan provokatif yang bertujuan merusak stabilitas nasional atau melanggar aturan kepegawaian. Langkah A menjadi jawaban yang paling tepat karena tindakan menolak menyebarkan provokasi mogok kerja ilegal mencerminkan komitmen ASN dalam menjaga ketertiban umum, menjamin keberlangsungan layanan publik, serta menunjukkan kesetiaan penuh pada negara dan hukum ya teman-teman. Oke, kita membahas soal nomor terakhir, soal nomor 25 teman-teman. Transformasi digital dalam pelayanan birokrasi bukan sekedar mengalihkan dokumen kertas ke bentuk PDF. Lebih dari itu, teman-teman. Transformasi digital menuntut perubahan kultur kerja pegawai agar lebih adaptif, cepat, dan transparan dalam melayani masyarakat. Gagasan utama dari paragraf di atas adalah, oke teman-teman, berbeda dengan soal 1 sampai nomor 24, soal nomor 25 ini sudah masuk ke dalam ranah soal bahasa Indonesia ya teman-teman. Di mana bahasa Indonesia itu soalnya mengacu pada gagasan utama, ide pokok, kata baku, kalimat baku seperti itu teman-teman. Oke, kita cek posisi opsi A. Dokumen PDF merupakan inti dari pelayanan digital. Yang B, perubahan kultur pekerja pegawai adalah esensi utama dari transformasi digital birokrasi. C, birokrasi pemerintah saat ini sangat lambat dan tertutup. Yang D, pegawai negeri wajib menguasai pemrograman komputer. Atau E, pelayanan digital memerlukan biaya operasional yang sangat mahal, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini jawabannya itu yang B. Pembahasannya yaitu menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf memerlukan analisis terhadap kalimat utama yang menjadi tumpuan bagi kalimat-kalimat pengembang lainnya. Dalam teks tersebut, penulis menegaskan bahwa modernisasi birokrasi tidak sekedar masalah teknikal mengubah format dokumen. Langkah B menjadi jawaban paling tepat karena gagasan inti yang disampaikan secara tersurat dan tersirat dalam paragraf tersebut adalah pentingnya perubahan kultur kerja atau mindset pegawai negeri agar menjadi lebih adaptif, cepat, dan transparan sebagai esensi sejati dari transformasi digital ya teman-teman. Oke, seperti biasa untuk PR kita berikan satu soal ya teman-teman. Soal nomor 26, penulisan jabatan dan nama instansi yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang benar adalah A. Menteri Keuangan Republik Indonesia, huruf depan masing-masing katanya besar semua, koma, Sri Mulyani, S dan M-nya besar, teman-teman. Yang B. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang besar, yang kapital hanya K dan I saja ya, teman-teman. Yang C. Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang besar hanya M, R, dan I ya, teman-teman. Yang D, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang besar hanya M dan K saja. Yang E, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kapital hanya R, I-nya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu di kolom komentar. Nanti Mimin pasti akan komen ya teman-teman. Akan merespon satu persatu komen jawaban dari kalian. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga teman-teman dimudahkan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih teman-teman.